Dan untuk mengonfirmasi kebenaran informasi yang berada di publik ini, kita akan membahasnya dengan Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizky Anugrah. Selamat pagi, Pak Rizky. Selamat pagi, Mbak Gema, Mbak Jessica. Iya, Pak Rizky, ini di media sosial udah ramai terkait 144 penyakit yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan. Sebetulnya klarifikasi dari BPJS sendiri seperti apa sih, Pak? Baik, terima kasih Mbak Gema, Mbak Jessica. Jadi yang pertama mungkin kami perlu sampaikan dan perlu luruskan ya. Untuk 144 penyakit ini sebetulnya bukan berita baru ya, dan juga bukan aturan baru gitu. Ini dari aturan ini sebetulnya sudah berlangsung dari sejak BPJS berdiri ya, dari Askes ke BPJS ini sudah diatur terkait dengan 144 jenis penyakit ini. Ini dari mana aturannya? Memang kita melihat dari aturan ini berdasarkan peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 11 tahun 2012 ini tentang standar kompetensi dokter Indonesia. Jadi memang di peraturan konsil itu ada 144 dari 736 penyakit nih. Di mana memang 140 penyakit ini dikuasai penuh oleh dokter yang tuntas di FKTP secara mandiri dan tuntas gitu ya. Dan juga memang untuk penata laksanaannya juga ini sudah diatur juga oleh Kemenkes tentang panduan praktek klinis bagi dokter di Fasyankes tingkat pertama. Nah tentunya bagaimana dengan apabila memang 144 penyakit ini tidak tuntas. Nah ini sebetulnya yang perlu diluruskan adalah apabila memang perlu tindakan lebih lanjut sesuai dengan indikasi medis dan juga sesuai hasil pemeriksaan dokter yang dilaksanakan di FKTP atau fasilitas kesehatan tingkat pertama ini membutuhkan untuk lanjutan atau pemeriksaan lebih lanjut ke rumah sakit. Ini sebetulnya tidak menutup kemungkinan dan bisa dirujuk tetap seperti itu Mbak Gema Bestika. Jadi intinya di 144 penyakit ini sebetulnya masih bisa dirujuk gitu. Jadi tidak tertutup gitu atau misalnya harus selesai, tapi kalau misalnya memang indikasi medis dan diharuskan dirujuk ini memang tidak ada larangan seperti itu Mbak. Baik, jadi sebenarnya untuk 144 penyakit ini ditanggung BPJS jika memang ada rujukan dari dokter sebelumnya begitu ya Pak Rizky ya? Betul, jadi dioptimalkan, ditata laksanakan, itu tuntas sebetulnya di FKTP. Namun tadi ya sekali lagi apabila memang dibutuhkan tindakan lebih lanjut, kalau misalnya ada beberapa kriteria ya, ada beberapa kriteria juga nih, kalau misalnya sesuai indikasi medis ini bisa dirujuk atau ada beberapa kriteria juga nih Mbak Jessica, Mbak Gema ya. Ini terkait dengan terkait dengan waktu ya atau perjalanan penyakit ini golongan atau penyakit yang diderita oleh pasien ini perjalanan penyakit digolongkan kepada kondisi yang kronis atau melewati golden time standard. Nah ini juga bisa dirujuk ke rumah sakit ya dari 144 penyakit itu. Kemudian juga usia pasien ini menjadi pertimbangan juga apabila memang usia pasien itu mengkhawatirkan. Kemudian yang ketiga apabila terdapat kondisi penyakit komplikasi ya yang memperberat kondisi pasien. Ini juga tetap ini bisa dirujuk. Dan yang terakhir adalah terkait dengan keluhan komorbid atau penyakit bawaan. Nah ini kriteria ini ada 4 itu ya terkait tadi waktu penyakit atau perjalanan penyakitnya, kemudian juga usia pasien, kemudian juga terdapat kondisi komplikasi dan juga komorbid. Ini dari 144 penyakitnya tetap masih bisa dirujuk. Iya Pak, itu terkait dengan kriteria. Lalu bagaimana dengan alurnya Pak? Alurnya masih tetap ya. Jadi kalau untuk berobat ke rumah sakit tentunya berjenjang ya untuk pasien JKN. Kita harus melalui FKTP dulu ya, fasilitas kesehatan tingkat pertama, dilakukan pemeriksaan ya, kemudian juga diberikan obat, kemudian juga apabila memang butuh obat diberikan obat dan juga diselesaikan untuk pemeriksaan di FKTP tuntas gitu ya, tuntas di FKTP. Memang apabila memang ada tadi ya kejadian atau misalnya penyakit yang butuh tindakan lebih lanjut atau spesialistik ini bisa dilaksanakan atau dirujuk ke rumah sakit. Jadi tahap pertama tetap kita berjenjang melalui FKTP dulu, fasilitas tingkat pertama. Fasilitas tingkat pertama itu bisa di puskesmas tadi yang disebutkan ya, bisa di puskesmas, bisa di
klinik ya, atau dokter praktek mandiri. Nah itu bisa dilaksanakan seperti itu. Baik, Pak Rizky, saya konfirmasi kembali. Jadi jika memang ada pasien yang penyakitnya emergensi, harus ke rumah sakit, harus ke UGD begitu ya, apakah perlu tetap melewati fase ke-1 atau boleh langsung ke rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan? Oke, baik. Itu yang perlu kami sampaikan juga. Jadi ketika memang pasien ini dalam kondisi gawat darurat ya, dalam kondisi gawat darurat ini bisa langsung mengakses ke rumah sakit gitu ya. Jadi tanpa melalui fasilitas kesehatan tingkat pertama dulu gitu ya. Jadi apabila memang kondisi pasien gawat darurat, ini bisa langsung dibawa. Nah, sebetulnya ini juga yang beredar di masyarakat terkait dengan kriteria gawat darurat ya. Kalian juga saya sampaikan memang untuk gawat darurat ini bukan berdasarkan diagnosa gitu ya, tapi berdasarkan kriteria ya yang ada di Permenkes 47 maupun ada di Perpres 82 tahun 2018 terkait dengan jaminan kesehatan. Nah ini memang ada kriteria bagaimana pasien tersebut masuk ke dalam kriteria emergensi atau gawat darurat ya. Jadi kegawat daruratan itu yang pertama ini mengancam nyawa gitu. Jadi penyakit tersebut mengancam nyawa, membahayakan diri sendiri dan juga orang lain. Kemudian juga adanya gangguan pada jalan nafas, kemudian juga adanya penurunan kesadaran, adanya gangguan hemodinamik, dan juga memerlukan tindakan segera. Nah ini kriteria-kriteria ini, kriteria kegawat daruratan ketika pasien yang memang harus langsung ke rumah sakit. Jadi tidak harus melalui FKTP, tapi bisa langsung mengakses ke gawat darurat di FKTP maupun di FKTL di rumah sakit gitu Mbak. Pak Rizky, selain dalam kondisi gawat darurat Pak, apa sih yang perlu dipertimbangkan masyarakat ketika ia ingin berobat menggunakan BPJS Kesehatan Pak? Jadi yang perlu dipertimbangkan tadi ya, sebetulnya kalau misalnya penyakit-penyakit yang tadi ya yang bisa laksanakan atau diselesaikan di puskesmas, di klinik ataupun di praktik dokter mandiri, makanya diselesaikan dulu di tahapan itu ya. Jadi sebelum biasanya kan pengen langsung ke rumah sakit nih, apa-apa langsung pengen ke rumah sakit, apa langsung pengen ke rumah sakit. Sebetulnya dari penyakit-penyakit yang tadi 144 itu sebetulnya bisa diselesaikan atau disembuhkan di FKTP gitu ya, dituntaskan. Nah, sebetulnya seperti itu Mbak. Oke, Pak Rizky, ini kan juga di media sosial banyak beredar ya soal pelayanan yang lama menggunakan BPJS Kesehatan. Nah, apakah ada evaluasi Pak dari BPJS sendiri untuk meningkatkan pelayanan ke depannya? Ya, sebetulnya gini Mbak Gema, jadi Mbak Jessica, kita juga ada namanya antrian online ya. Jadi pelayanan itu sebetulnya bisa kita dipermudah gitu ya untuk pasien-pasien. Sebetulnya ketika kita mau mengantri, biasanya dari rujukan pun dari fasilitas kesehatan tingkat pertama ini sudah ada di antrian online. Sebetulnya pasien itu bisa mengakses di mobile JKN gitu ya, dari pasien semua. Jadi ketika memang harus antri, ini sebetulnya kita tinggal minta antrian dari rumah gitu ya. Jadi tidak harus langsung ke rumah sakit terlebih dahulu, tapi antrian itu kita ambil di mobile JKN gitu ya, di aplikasi. Nah ini pun sebetulnya Mbak Gema, Mbak Jessica, ini sudah semakin cepat nih pelayanan di rumah sakit ya, karena memang pasien JKN ini sangat banyak gitu ya, sangat mayoritas peserta JKN itu ada di rumah sakit. Jadi memang awalnya itu untuk antrian itu 6 jam, namun sekarang itu sudah sekitar 2,5 jam gitu ya mengantri gitu. Ada yang memang kurang dari itu. Jadi sebetulnya dari tahun ke tahun itu sebetulnya sudah lebih baik gitu Mbak Gema, Mbak Jessica, dibandingkan memang tahun-tahun sebelumnya di tahun 2020 ya, sebelum tahun 2020 itu. Memang 6 jam, tapi setelah tahun 2020 ini memang sudah lebih baik sebetulnya Mbak Gema. Itu. Iya Pak, selain dengan digitalisasi untuk tahun 2025 ini, apakah BPJS Kesehatan memiliki terobosan baru Pak untuk memperbaiki layanan Pak? Ya, jadi banyak yang inovasi-inovasi ke depan. Juga ini kita sedang coba mengimplementasikan juga untuk face recognition ya. Jadi para peserta JKN ini ketika mengakses gitu ya layanan ini cukup dengan face recognition ini untuk bisa nanti mengakses sehingga nanti mempermudah untuk mendaftar gitu ya, mendaftar pada fasilitas kesehatan maupun di tingkat pertama ataupun di
rumah sakit gitu ya. Jadi dengan facial recognition tersebut ini bisa lebih memperhemat waktu lah. Kemudian juga terkait dengan teleconsulting ya, memang untuk teleconsulting juga kita terus diimplementasikan gitu ya melalui aplikasi gitu ya, bukan hanya melalui chatting tapi nanti dengan melalui video gitu ya untuk teleconsulting ini bisa dilakukan oleh peserta JKN, jadi bisa untuk mengakses atau bisa konsultasi dengan dokter itu melalui jarak jauh melalui video seperti itu Mbak Gema, Mbak Jessica. Iya, baik Pak Rizky, untuk cuitan beberapa teman-teman nakes ini kan juga banyak yang mempertanyakan bahwa ada beberapa penyakit yang tidak di-cover oleh BPJS ya Pak Rizky. Apakah di tahun ini akan ada kajian lebih lanjut Pak untuk beberapa penyakit-penyakit yang memang tidak di-cover BPJS akan di-cover ke depannya? Ya, jadi memang untuk penyakit ini kan sebetulnya kita untuk untuk jaminan yang bisa dijamin oleh BPJS Kesehatan kan itu sebetulnya intinya adalah masuk dengan indikasi medis ya, masuk ke dalam indikasi medis dan juga hasil pemeriksaan dokter dan juga sesuai dengan prosedur itu dijamin. Tapi memang ada hal-hal yang tidak dijamin gitu ya, dan yang tidak dijamin ini tentunya ini kita harus, karena bukan hanya BPJS, ini bukan BPJS yang menetapkan gitu ya Mbak Jessica dan Mbak Gema, ini menetapkan itu lintas dari kementerian dan lembaga ya, tentunya harus kita menggandeng juga karena yang melid ya dari Kementerian Kesehatan gitu ya, kemudian juga dari asosiasi-asosiasi gitu. Jadi penetapan ini bukan keputusan dari BPJS Kesehatan gitu. Tentunya ini hasil pembicaraan, hasil juga kajian dari lintas kementerian dan lembaga, termasuk juga asosiasi-asosiasi gitu. Perlu kita pembahasan lebih lanjut. Baik, Pak Rizky, terakhir Pak, apa yang ingin disampaikan dari BPJS Kesehatan terkait dengan highlight dan juga yang ingin ditegaskan, terutama ini kan ramai di media sosial, bahkan sebetulnya ini bukan hal baru, 144 penyakit yang tidak ditanggung. Apa yang ingin ditegaskan Pak? Baik, yang ingin ditegaskan dari kami Mbak Gema, Mbak Jessica, yang pertama untuk pelayanan ya, tentunya kita kepada peserta ini harus bisa mengakses, mengecek and recheck dulu gitu ya terkait dengan pemberitaan gitu ya, apakah itu betul atau salah. Ini bisa melalui banyak kanal-kanal kita sebetulnya untuk bisa menggali informasi apakah betul atau salah gitu informasinya. Di media sosial juga kita sering ya memposting, mensosialisasi terkait dengan hal tersebut ya. Ini ada di Instagram kami, kemudian juga ada di Facebook gitu ya, di Twitter dan sebagainya gitu ya, dan juga di website kami. Ini sebetulnya dari peserta ini bisa segera mengakses, atau dari peserta ini bisa menghubungi ke care center juga. Care center kami di 165, jadi apabila memang ada yang tidak pas gitu ya, ada yang tidak masih perlu ditanyakan, konfirmasi lebih lanjut, ini bisa ditanyakan di Care Center 165, ataupun kita bisa ditanyakan di Pandawa ya, pelayanan administrasi melalui WhatsApp, di mana memang nantinya di WhatsApp tersebut ini ada info keluhan, ini bisa disampaikan di 0811 8 165 165. Nah itu sebetulnya kanal-kanal yang bisa dilakukan ataupun disampaikan kepada kami melalui era-era digital seperti itu. Itu Mbak. Baik, semoga ke depannya semakin dapat memaksimalkan pelayanan dan juga semua masyarakat dapat menikmati fasilitas dari BPJS Kesehatan ya Pak Rizky. Terima kasih Pak Rizky Anugrah selaku Kepala Humas BPJS Kesehatan sudah bergabung bersama kami dan selamat pagi Indonesia. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih Mbak Gema, Mbak Jessica. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.